خير الأنام العربي Alhamdulillah. Boleh duduk tertib dulu, boleh duduk tertib dulu. Mohon maaf. Ya, duduk lagi yang bapak-bapak maju duduk di sini. Sudah hadir guru kita, kiai kita yang sering lihat di layar kaca Indosiar selama bulan suci Ramadan. Ya, acara aksi Indosiar dan alhamdulillah hari ini bersama Bunda April Jasmine, istri tercinta dari Kiai. Ya, oh ya, silakan. Dari Ustadz Solmed. Sebentar, mic-nya ada mic-nya? Ada mic-nya lagi? Ya, baik. Oh, iya. Kalangin ya. Oh iya benar. Nanti seperti janji saya, yang beli 2 dus foto bareng. Oke. Iya. Sudah banyak yang beli dan alhamdulillah barisan sini udah beli berdus-dus. Masya Allah. Sehat ini mah. Baik, silakan. Jangan ada yang berisik, semuanya tertib. Yang mau ngambil foto boleh, yang jelek dihilangkan, yang bagus boleh diupload. Terima kasih. Silakan, Kiai. Terima kasih Ustadz Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh. Padatin aja ke sini. Boleh, sini maju ke depan biar nggak ngalangin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, Ketua MUI Kecamatan Banyusari, Ketua DKM Masjid Al-Husna, Bapak Ustadz Ahmad Nawawi, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Rahmah, Ustadzah Hajjah Siti Rahmah, kemudian Ketua Panitia PHBI beserta sujajaran, kemudian juga guru-guru kita, senantiasa kita doakan semoga Allah muliakan, amin. Tokoh sesepuh aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kepala Desa Jaya Mukti, Bapak Haji Edi Hermawan, Ibu Camat Banyusari, Ibu Tri Warakanti, Bapak Kapolsek Banyusari, Padan Ramil, kemudian juga para donatur dan sponsor, ada RCM, Kozma, CEO TV Tani Makmur, Bapak Haji Enjen Jelani. Nah, ini beliau mana saya kasih tahu, beliau adalah salah satu donatur besar. Benar. Jadi tadi saya di rumahnya Pak Haji Enjen dari mulai jam 1:30. Masya Allah. Nungguin beliau habis acara di mana Bang Haji? Di Batu Jaya. Dan kata Pak Haji Enjen, ntar Ustadz ya. MC kalau pulang mau dikasih duit, mau pulang mah dikasih tambahan. Siapa yang mau nahan-nahan? Buset, dah dikasih lewat itu mah. Kasih pulang. Mudah-mudahan Pak Haji Enjen Jelani berkah sehat
makin banyak rezeki dan duitnya, manfaat untuk masyarakat umat dan agama. Amin ya robbal. ASPBK, Asosiasi Pengusaha Pedagang Pengusaha Beras Karawang. Tepuk tangan buat ASPBK. ML Audio Pro, Toko Mas Tiara Muda, Bapak Haji Ujang Somantri, Toko Bangunan, TM Naluyu. Dan istri saya juga ikut hadir. Ini istri muda saya. Karena yang tua bukan istri saya tuh. Ini yang muda baru istri saya. Alhamdulillah Ustadz Yoga PNS. Ada Pak Lurah. Pak Lurah tadi mana kepala desa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah. Semoga masyarakatnya senantiasa diberkahi oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, kita semua yang berkumpul di sini, mudah-mudahan nanti kita ngumpul lagi di sorga. Amin ya rabbal. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani Nabi, nilai-nilai Islam dalam kemerdekaan. Alhamdulillah. Bu, cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen cepet ke sorga. Kapan mau berangkat? Kapan mau berangkat? Ntar-taran aja dah. Kalau yang satu itu ya. Mau ke Ragunan? Kalau besok Bang Haji Injen ngajakin, ayo ke Taman Safari, berangkat? Berangkat. Mau lihat onta, lihat jerapah, berangkat. Ada yang mau ntar malam berangkat ke sorga? Oh enggak. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, siap nggak siap, yang namanya kematian pasti datang ya. Kemarin saya punya teman main, teman di rumah ya, masa-masa kecil dulu, temen nyolong mangga, temen nyolong apa namanya tuh singkong orang, temen gupak di empang, meninggal. Pagi-pagi meninggal, malam baru ngobrol, pagi meninggal, itu biasa. Yang repot kalau pagi meninggal, siangnya ngobrol. Perasaan lu pagi meninggal dah, kok gue ngobrol sama lu sekarang? Nah itu yang ngeri tuh ya, pagi meninggal terus siang kita ngobrol sama dia. Sebelumnya sahabat kita, walaupun kita nggak ketemu, tapi sering menghiasi layar kaca, bikin kita banyak ketawa, terhibur, lupa kadang dengan masalah, tapi ternyata almarhumah menutupi dirinya dari masalah yang dihadapi, yaitu Empo Alpa. Ya, umurnya baru 38 tahun, saya 42, istri saya udah 40. Ibu ada yang umur 60? Kapan mau nyusul? Yang 60 masih hidup, 38 udah nggak ada. Yang 50 masih ada, yang 38 udah meninggal. Begitulah kehidupan, nggak pernah ada yang tahu siapa yang lebih dulu meninggalkan dunia. Bisa lebih dulu ibu-ibu yang hadir, saya belakangan? Atau saya yang duluan nganterin ibu-ibu ke pemakaman? Tetap saya yang belakangan itu ya, nggak mau rugi. Kuncinya, kalau kepengen bahagia, kepengen selamat dunia akhirat, kepengen masuk sorga, kita ikut Nabi Muhammad. Kenapa penting ikut Nabi Muhammad? Apa hadiahnya ketika kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah kasih tahu dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh hadiahnya dahsyat dari Allah tuh. Siapa orang yang ngaku cinta sama Allah, maka syaratnya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam segi akhlak, sikap, perilaku, sifat, bahkan ucapan. Kenapa? Karena udah verified. Apa kalau
verified ya, centang biru. Wah, kalau ada IG udah centang biru itu udah diverifikasi. Udah pasti bener gitu ya. Udah pasti bener nih akunnya. Ini yang memverifikasi bukan Meta, bukan Google, tapi yang memverifikasi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu verifikasi dari Allah bahwa sesungguhnya nabi kita nabi yang akhlaknya agung, akhlaknya luhur, akhlaknya mulia. Alhamdulillah. Bagaimana akhlaknya nabi? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kepengen ikut nabi, sayangin yang ada di bumi. Nanti Allah bakal cinta dan sayang sama dia. Yuhibbukumullah. Itu janjinya tuh. Yang janji bukan caleg, yang janji bukan dewan, yang janji bukan soulmate. Kalau soulmate janji bisa aja lewat, bisa aja bohong, bisa aja dusta. Tapi kalau yang janji Allah pasti benar. Yuhibbukumullah. Allah bakal cinta sama kita. Bu, suami ibu cinta nggak? Sama ibu sebagai istri cinta nggak? Tuh suami yang kadang pelit, kadang rese, kadang nyebelin, kadang marah-marah, ya, kadang juga ngebohong, ya. Kalau udah cinta, ibu mau minta apa? Mau minta apa sama lakinya? Kebetulan lakinya punya duit, lakinya ada harta, terus dia cinta sama bininya, mau minta apa? Dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Saya sama istri saya cinta banget. Sehingga ketika saya jalan-jalan ke mall, saya ajak istri, apa yang ditunjuk oleh istri saya silahkan tunjuk, nggak apa-apa buat saya. Hah? Oh, namanya Kiai Mak, Ustadz Mak, ya namanya ininya apa namanya, ikhlasnya besar. Jadi apa yang ditunjuk dikasih. Dikasih sama saya. Belanja apa? Nunjuk. Tunjuk dikasih. Dikasih. Dibeliin. Nunjuk. Nggak dibeliin. Siapa yang bilang beliin? Nunjuk aja mah saya kasih. Buset. Abis nunjuk saya pergi ke parkiran. Oh, ngambil dompet. Enggak pulang saya. Banyak amat yang ditunjukin. Tapi kalau saya sama istri saya mah royal orangnya. Lah itu cinta namanya. Tiap hari saya kemana-mana saya ajak. Alhamdulillah romantis. Ke mall saya gandeng. Itu namanya nggak mau kehilangan. Ke pasar saya gandeng. Itu namanya suami yang setia. Kalau di plasma belanja mulu kan jam. Ujuk busrak sama aja lu, medit lu. Tapi alhamdulillah di sini ibunya semuanya pada soleh-soleha. Amin. Calon penghuni surga. Amin. Kelihatan katanya di sini kalau ceramah jangan lama-lama, Ustaz. Oh gitu. Karena beliau di sini mah orangnya alim semuanya. Begitu ngedengerin ceramah aja kepalanya pada nunduk. Oh, jikir. Tahu ada yang ngeces sih. Taunya Baru kali ini basah. ada orang jikir ngeces ya. Saya potong, mohon maaf. Ini tadi katanya jangan dihabisin Bapak Haji dan Ibu Haji Omah. Oh, Masya borong Allah. 10 kardus. Alhamdulillah, tepuk tangan. Iya, silakan. Ntar kita cerita, Bu April akan nyeritain. Dari yang punya langsung Tani Makmur CEO-nya. Masya Allah. Bapak Haji Enjen. Makasih Ya. Pak Haji. Mudah-mudahan pertaniannya semua diberkahi oleh Allah. Kalau nggak ada orang Kerawang yang nanem, zaman sekarang nggak ada yang mau ke sawah, orang kota makan apa? Duit banyak, nggak ada beras. Mau makan apa dia? Mau makan duit. Lu makan tuh duit. Biar kata 1 juta juga meninggal langsung. Coba makan dah duit 1 juta. Kalau nggak meninggal, mau Bu makan duit 1 juta? Saya kasih dah 10 juta makan di tempat. Lo makan duit. Coba kalau dikasih beras, dikasih nasi, biar kata cuma 15.000, kenyang, hidup. Coba, nih saya kasih duit nih, makan tuh 20 juta. Meninggoy nggak tuh kira-kira?
Lah meninggoy 20 juta coba lu kunyah. Tapi 15.000 jadi nasi. Terima kasih teman-teman para petani, kami semua hidup bahagia, alhamdulillah. Semoga nasi yang dimakan jadi tenaga pada sholat, pada tahajud, pada baca Quran, jadi amal jariah buat para petani-petaninya. Amin ya robbal. Bu, itu laki yang pelit, medit, kadang nyebelin, kalau udah cinta berani ngasih. Bagaimana dengan Allah yang gak pernah bohong, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. 20 juta coba lu punya, tapi 15.000 jadi nasi. Terima kasih teman-teman para petani, kami semua hidup bahagia, alhamdulillah. Semoga nasi yang dimakan jadi tenaga pada sholat, pada tahajud, pada baca Quran, jadi amal jariah buat para petani-petaninya. Amin ya robbal. Bu, itu laki yang pelit, medit, kadang nyebelin, kalau udah cinta berani ngasih. Bagaimana dengan Allah yang gak pernah bohong, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Karim, Allah yang Ghani, Allah yang Rozak. Yang kagak ibadah aja masih dikasih rejeki, yang kagak ibadah aja masih dikasih napes, yang kagak ibadah aja masih dikasih duit, apalagi yang dicinta oleh Allah Subhanahu. Bagaimana supaya dicinta oleh Allah? Sayangin yang di bumi, kata Nabi. Punya duit, cintain orang miskin, sayangin anak yatim, bantuin orang susah, santunin janda tua, kawinin janda muda. Buat Pak Haji yang di belakang. Enggak, aku mah enggak. Aku ngomong doang. Gue ngeri disepak. Maksudnya gue jungkal gue. Bukan beliau-beliau, aku mah enggak ada. Beliau-beliau mungkin, aku enggak yang enggak ada. Tapi kalau Pak Haji mau ngajak, ngikut saya. Ya, jangan biarkan kita kenyang, ada tetangga lah lapar. Perkara ngasih nasi, lauk, nggak nyampe 15.000, orang kenyang. Yuhibbukumullah, dicintain oleh Allah. Saya kasih contoh nih. Ini sebetulnya hadisnya, riwayatnya udah masyhur, udah banyak orang tahu dan orang kenal. Satu waktu Abu Hurairah bercerita dari Nabi SAW, ada seorang perempuan. Ini perempuan nakal, bukan perempuan majelis taklim, bukan perempuan masjid, bukan perempuan musola, perempuan nakal, PSK. Kalau orang Kerawang nyebutnya apa itu? Jablay. Saya pakai bahasa orang kita aja biar ngerti ya. Ntar kalau PSK, sebab di Sentul ada penggemar sate kiloan. Kalau ini kan satenya paling seperapat ya, nggak nyampe sekilo. Seon, ada yang emang ditimbang apa? Pakai seon. PSK seon katanya. Ini perempuan nakal, amalnya kecil. Lewat pulang mangkal, pulang dinas, ngeliat ada seekor anjing di pinggir sumur. Tuh anjing ngapain di pinggir sumur? Mau minum, mulutnya kagak nyampe, diterusin kejebur nih anjing. Dibuka selendang, dibuka sepatu, diikat kata Nabi, lalu diambil air dari sumur, dikasih minum tuh kepada anjing yang aus. Apa yang Allah kasih? Cintanya berupa apa? Ampunan dosa. Bayangin, Jablay nolong anjing aus, sorga karena dosa diampunin.
Cuman jangan sampai ceramah saya kedengeran jablay. Takutnya ntar dia kirim pesan ke IG, ke semua WA. Boy, Blay, kata soulmate kita ke sorga semua. Hore. Terus bagaimana urusan kita? Terusin aja. Caranya bagaimana? Pulang mangkal, cari anjing. Cari anjing. Terus kita bawa segalon-segalon. Jing, minum jing. Temennya nyahut lagi. Ya kalau nyari anjing mah nggak usah pergi ke rumah orang Cina, nggak usah pergi ke komplek, nggak usah pergi ke rumah orang yang miara anjing. Tuh ada tuh datang begitu keluar kagak bayar, emang dasar anjing. Kata temennya, bayangin udah dosa dilaknat jablay. Kebayang nggak dosanya perempuan nakal? Kebayang ya? Satu amal dia nolongin anjing, dapat cintanya Allah dan ampunan dosa. Bukan hanya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ini yang mahal. Kita ngumpulin pahala nih, pahala. Katakan pahala kita 5 miliar. Pahalanya 5 miliar misal. Tiba-tiba dosanya 5,1 miliar. Pahala 5 miliar, dosa 5,1 miliar. Surga apa neraka? Pahalanya 5 miliar, dosanya 5,1 miliar. Surga apa neraka? Kenapa? Nyelip tuh dosa, begitu ditimbang berat, cuman 1. Tapi ada orang pahalanya 1 pahalanya, dosanya nggak ada, udah diampunin. Pahalanya 1 tapi dosa udah diampunin. Surga apa neraka? Kalah tuh yang 5 miliar pahalanya ya, gara-gara dosanya 5,1 miliar, perkara 1. Tapi ada orang pahalanya 1, dosanya kagak ada, karena diampunin. Surga nggak? Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Bikin dosanya bayar, bikin dosanya pakai modal, judi modal, mabok modal, main cewek modal. Paling kagak mie ayam ke lu traktir modal, main IG modal, main Facebook modal, main internet modal. Jutaan tiap bulan, bisa puluhan juta. Begitu minta ampun istighfarnya gratis. Ya Allah, malu nggak sama Allah? Malu. Sama dosa berapa juga kita keluarin. Begitu minta ampun, Allah cuman minta istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Allah kasih kita jantung sehat, nggak pakai nyewa. Tadi di rumahnya Bang Haji kita ngobrol, emak saya kena gula, diabetes, udah meninggal sekarang. Karena emak saya gula, makanya saya manis. Karena emaknya gula. Udah meninggal, dikuburin jadi warga Kerawang di Al-Azhar tuh. 5 hari kemudian bapak saya nyusul, nggak kuat ditinggal sang kekasih, rasanya tak sanggup menjalani hidup, meninggal 5 hari doang. Kira-kira kalau ibu meninggal, laki ibu mau nggak nyusul? Kata lakinya, mumpung meninggal, mendingan gua ke rumah janda.
Iya, saya ditawarin janda sebelah sama istri saya, nggak mau saya tolak tuh janda sebelah. Lah janda sebelah, lah utuh gue mau, lah sebelah kuyang, lah janda sebelah gue dikasih. Bu, minum obat, emak saya hancur ginjalnya. Akhirnya ginjalnya nggak bisa memproses darah, masuk rumah sakit, cuci darah, mesinnya gede, seminggu dari sekali jadi 2 kali, sekali nyuci 1,5 juta, seminggu 3 juta, sebulan 12 juta. Coba ibu mending cuci baju apa cuci darah? Murah, sehat murah, kagak bayar, sakit yang mahal. Saya bilang sama Bang Haji, untung organ kita Allah yang nyiptain. Coba kalau pabrik Cina yang nyiptain, coba kalau pabrik manusia yang nyiptain, itu mesin segede ini nih, son, udah mesinnya segini, coba lu gendol itu baru ginjal lu segede gini. Ini mesin segede gini, lebih gede dari ini, itu mesin cuci darah. Kebayang nggak kalau organ kita yang nyiptain manusia? Gemblok dah tuh, mati listrik mati kita. Jadi kalau mau matiin orang, matiin aja listriknya, terus mati sendiri tuh, orang nggak keputer darahnya. Alhamdulillah Allah ciptain segini doang ginjal kecil, tapi dia mampu memutar dan menyaring racun-racun yang ada di darah kita. Makanya perintah Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kenapa kulu nggak pakai minumnya disebut? Sebab orang makan pasti, kalau minum doang belum tentu makan. Coba dah makan kagak minum, kalau nggak mati lodan udah. Tapi ada orang minum di laut, minum 3 bulan masih selamat, minum air laut. Tuh yang pada tenggelam kapalnya, ada kan yang selamat ya? Bayangin coba, cuman buat makan minum yang halal dan thayyib doang Allah suruh sehat. Ini kalau kita punya saraf darah diukur, ya, vena, apalagi tuh, kapiler, apalagi tuh, saraf darah kita tuh, ditarik nih, ini kan kita pendek nih manusia, paling 170, kalau ditarik nih, tempat darah lewat, itu 96.000 kilometer, panjangnya tuh. Dari sini ke Surabaya paling 800 km. 800 km. Ini 96.000 km. Coba kita tarik, mati berapa kali tuh? Narikin 96.000, Karawang Surabaya, Surabaya Karawang, Karawang Surabaya. Yang narik udah mati berapa kali tuh? 96.000 km. Tapi dia ada di tubuh yang bogel ini, di tubuh yang pendek ini. Kalau bukan karena keagungan, kemuliaan, kehebatan atas kekuasaan Allah, nggak ada yang namanya manusia bisa begini. Betul kagak? Maka bersyukur kepada Allah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, sejahat-jahatnya kita, sedosa-dosanya kita, sebanyak-banyaknya maksiat kita, Allah tungguin kapan mau balik. Saya tunggu, kata Allah. Sampai kapan Allah nunggu? Sampai kamu mau balik. Kalau belum mau balik, ya saya tungguin sampai kapan baliknya. Kalau balik tobat nggak mau, ya udah saya balikin dah ke akhirat. Kalau udah digor-goroh, kesempatan tobat udah nggak ada. Tapi selama masih hidup, napas masih ada, kita masih diberi kesempatan every day, every time, kapan aja istighfar.
Allah tungguin kapan waktunya kita kembali. Alhamdulillah. Berangkat pakai ongkos, balik diongkosin, nggak pakai bayar, gratis. Alhamdulillah. Kalau ngomongin akhlak, bukan cuman akhlak sama orang, sama manusia, sama tetangga. Bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan istri, alhamdulillah, anak saya dan istri sekarang lagi mondok, doain ya, di Jawa Timur, di An-Nur 2 Bululawang, di Malang. Baru 7 tahun, kelas 2 SD. Sedih, saya ngeliatin anak orang, saya ingat anak saya. Saya ngeliatin perempuan, saya lupa bini saya. Maaf, maksudnya nih saya nih Pak Yoga. Kan lu yang ngomong tadi lupa katanya, mau keceplosan gua. Bayangin coba, lihat nih anak-anak, ya Allah, biasa kita main disambut ayah, mami, suara itu udah gak kedengeran lagi. Anak kita udah di sono, minimal sebulan sekali kita nengokin. Asal jangan pas saya kesono dipanggil om, mau kemana om? Demi apa tuh? Demi masa depan dunia akhirat. Beneran. Ngejamin diri kita kepada suami, belum tentu kita mati, laki masih doain. Yang ada didoain mulu biar kita cepat mati. Ngejamin diri kita kepada istri, Pak, belum tentu kita meninggal bini kita masih doain. Ayo dah. Kak, masih belum meninggal aja laki lo. Udah. Bagaimana rasanya? Seneng. Lah ada senang-senangnya laki meninggal. Contoh, misalnya ibu meninggal duluan, kira-kira suami ngedoain nggak ibu yang di kuburan? Ada yang di pojok, gue hidup aja kagak doain, apalagi gue meninggal. Gak percaya sama laki begitu. Udah bingung ya? Gak percaya sama laki begitu. Udah bingung ya? Siapa yang tahu kita di dalam kubur, bagaimana negornya? Contoh, kalau seandainya suami yang meninggal duluan, ibu masih hidup, apakah ibu sebagai istri masih ngedoain suaminya? Pret. Gua aja kagak percaya sama bini gua. Makanya gua pondokin anak gua. Kalau gua percaya bini gua mah, ya gua kagak pondokin. Ya namanya bini. Gue dicolek-colek, genit banget nih orang. Iya, makanya gue dicolek-colek. Begini. Bu, lebih baik kita ihtiyat, waspada. Betul nggak? Saya kasih contoh nih, saya tanya, kalau diaminin bisa jadi doa. Tapi ini kalau didoain juga keren. Contoh, laki udah meninggal, suami meninggal nih. Secara fikih, istri udah jadi janda belum? Janda nggak? Janda ditinggal, mati. Boleh nggak kawin lagi tuh perempuan? Boleh nggak tuh janda nikah lagi? Boleh. Tiba-tiba datang laki-laki ganteng, masih muda, cakep, badannya keker, duitnya banyak, miliaran, punya perusahaan, ngelamar ibu, pengen nikahin ibu. Terima. Lu makan tuh pendaringan lu makan tuh, lu makan. Makanya gue berdoa jangan gue duluan. Lu makan tuh keringet lu, Pak. Diterima. Kata bininya, kapan lagi gua gas laki begitu. Datang dah ziarah nih si janda. Papa, mohon maaf ya, anteng-anteng aja jangan keluar. Makin dibejek, biar makin mendem loh. Iya, gua mau kawin lagi nih papa. Kasian deh lo. Lo ngomong apa? Mau bilang apa? Ayo dah, kalau udah di dalam kubur mau bilang apa? Harta kita jadi warisan, mending kalau inget sama kita yang ngasih warisan. Kalau lupa, kemana tuh duit, kemana tuh harta? Makanya gue udah waspada. Ayo mondokin anak, gue rada gak percaya sama lu. Sama bini gue juga sama lu gak percaya.
Loh, gue masih hidup aja pengen kawin mulu gitu. Begitulah cinta manusia. Tapi beda dengan cintanya Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi. Belum kita ada, Nabi udah mencintai. Setelah kita wafat, cinta itu masih terus ada dan mengalir. Sehingga keluarlah hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, kita nih umatnya Nabi wafat, semua udah terputus. Artinya sholat udah nggak bisa, puasa nggak bisa, zakat nggak bisa, udah nggak bisa ngapa-ngapain, silaturahim nggak bisa. Tapi pahala 3 ini terus mengalir. Yang pertama sedekah, sodakotin jariyah. Kedua ilmu yang ketiga waladin soleh, yadaulah, anak soleh yang mau doain orang. Suami soleh belum tentu doain istri. Istri solehah, monyong, sotnya monyong, solehah, belum tentu. Lebih sering doain buat kulkas baru ya. Ya Allah, pengen punya kulkas gede banget tuh, punya tetangga kulkasnya dia mah 2 pintu, ada nggak yang 6 pintu? Kalau malaikat jawab ada no, di rumah sakit Cipto menisinya mayat semua begitu ditarik. 6 pintu lo kata kontrakan kulkas. Coba waspada. 3 ini bisa kita dapat. 1 sodakotin jariyah, 2 ilmu manfaat, 3 anak soleh. Paling enggak saya udah mulai dah, anak saya pondokin. Yang kedua, saya duduk diri ngaji di sini nih. Saya bilang sama Pak Ustadz Yoga, cari jadwal. Saya nggak mikirin duit, saya nggak mikirin amplop. Saya udah 42 tahun. Pengen ada waktu 10 hari, kalau sehari 2-3 titik, 30 titik saya kasih gratis. Kata Pak Ustadz Yoga, ada nih ongkosnya, kasih aja anak-anak, gak usah saya. Saya mau niat, ini tahadus bin nikmah ya. Saya mau niat buat nyari pahala aja. Anak saya di Jawa Timur, itu saya mampir ke beberapa pondok pesantren, banyak anak pondok yang orang tuanya pada miskin, susah, duitnya kagak ada. Tapi semangat mondokin anaknya kuat. Qurannya pada buluk, Qurannya pada rusak, Qurannya pada udah hancur. Karena sering dibuka, sering dikebet, sering dibaca, rusak buluk. Ibu ada nggak Quran di rumah yang buluk? Itu karena udah sering ditaruh di lemari, sampai lupa dibaca, buluk sendiri udah. Kalau cuma nungguin Quran buluk mah gak usah dibaca, gue buluk itu Quran. Beda sama yang buluk di sono, emang jok kebet terus dia baca, dia hafalin. Saya bilang bagaimana? Nggak ada nih anggaran beli Quran. Kata Pak Kiai, boro-boro anggaran Quran, bayaran juga kagak nih bocah. Ya Allah, kita punya duit bisa beli Quran, bacanya kagak. Punya duit bisa beli Quran, waktunya kagak. Terus besok kalau Quran tanya, itu di rumah doang tuh. Sampai ada orang nikah mas kawinnya Quran, sampai emasnya kawin lagi. Tuh Qurannya nggak dibaca juga, emasnya udah kawin lagi tuh. Zolim nggak kita sama diri sendiri? Zolim. Kita baca Quran 5 menit nggak bisa, baca kesalahan orang 5 jam kuat. Baca kesalahan orang 5 jam kuat, baca Quran 5 menit kagak kuat. Akhirnya saya bilang, Pak Kiai, ntar saya siapin waktu ya. 10 hari saya minta teman-teman cariin jadwal silaturahim. Saya nggak mikirin buat diri saya. Pokoknya yang penting rame-rame kita kumpulin Al-Quran, nanti kita bawa ke pondok-pondok biar santri bacanya enak. Dan Qurannya bagus. Mana contoh Qurannya? Pak Ustadz Yoga. Mana contoh Qurannya? Nah, ini contoh Quran yang kita produksi. Harga produksinya 120.000, mahal. Tapi kalau mau cukup 100.000 buat kita beliin Quran yang kita titip ke pesantren. 20.000 dari mana? Untungnya Kosma suruh nombokin. Gue jangan cuma nyuruh doang. Ya kalau 20.000 kali 1.000 gede juga itu duitnya. Dari CSR, orang bilang CSR. Jadi ada dana-dana keuntungan untuk sosial. Nah saya lebih seneng tuh buat anak-anak mondok, anak-anak pesantren, biar ngalir terus tuh pahalanya. Apa dan kenapa mahal? Sebetulnya Quran murah juga sama. Alif lam mim, alif lam dan mim. Enggak mentang-mentang murah cuman alif lam, mimnya mana? Ya murah, hilang. Lah murah mimnya hilang.
tetap alif lam mimnya tetap. Mau yang Quran 30.000 juga alif lam mim, alif lam dan mim. Tapi kita nih kadang-kadang minta ke Allahnya mahal-mahal. Ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen mobil. Begitu diminta ke masjid 2.000. Lah mintanya mobil ngasihnya 2.000 gitu ya. Zolim. Zolim banget kita. Kita tuh termasuk saya gitu. Jangan sampai zolim. Paling kagak saya ngasih tahu begini, pahala ibu bapak ngalir semua ke kita. Jadi ngalir ke penyelenggara. Jadi mungkin Nah, diantara keunggulannya apa Ustadz Yoga? Jadi mungkin ini salah satu Ustadz punya rumah 80 miliar. Amin ya Allah, Masya Allah. Yang kemarin kemana-mana beritanya dan alhamdulillah emang dari ujung sini sampai ujung sono saya juga pegel kalau ke rumah beliau. Masya Allah. Dan sekarang udah jadi kandang kambing. Bu April anak saya mondok, sekarang kambing udah 10. Kambing, kucing, kura-kura dilepas di rumah. Kata April, saya tanya, lu ngapa sih miara kambing tumen-tumenan? Orang banyak banget muji rumah gua. Kesannya kalau marmer diinjek dibersihin. Sekarang kambing gue lepas, biarin tuh tai kambing belepetan di lobi. Jadi kalau ibu datang mau lihat tai kambing, mampir ke rumah saya. Itu tai kambing pada belepetan di lobi rumah itu. Ya. Nah ini jadi kandang. Kandang. Quran mohon maaf. Iya. Oh salah satu keunggulannya. Ya ini di barcode. Habis di barcode, ibu bisa dengerin semalaman. Tinggal play aja. Ini bisa jadi pules ibu kalau pas dengerinnya karena ada suara siapa Mualim? Suara Imam Sudes. Sinyal lu mana sinyal lu? Sinyalnya nih. Ah itu dia. Nih. Ini kan bacanya Yas. Mana ya? Alukan nas. Nah gitu. Nah, dengerin. Iya. Ya. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله Masya Allah. وما يدريك لعل الساعة تكون Takunu قريبا. qariba. Oke. Masya Jadi Allah. ini Jadi kelebihan kayak santri kita tuh seneng ntar. Kan dunianya udah dunia digital sekarang. Sebetulnya mau Qurannya mahal murah sama aja. Ini mas cuma soal etika. Kalau kita mintanya yang mahal, yang mewah sama Allah, kenapa begitu ngasih Quran? Ya ada tuh Quran yang 5.000, sama aja kok, alif-alif juga, bak-bak juga. Begitu surat Yasin, ya Yasin, nggak jadi ya, oh hilang sinnya ini. Iya. Iya, kan sama aja. Tapi ini soal etika. Ini setiap lembarnya ada barcode-nya. Ada barcode, jadi bisa dibaca, dan ini cakep buat para santri. Nah, buat yang kepengen, ini pertama saya mau ajak semuanya, terserah, mau berapa aja terserah. Nanti kita konversikan 100.000 itu satu Al-Quran. Teman-teman nanti yang berbaju biru dari Yayasan Kosma Peduli Indonesia akan keliling ke ibu dan bapak. Dan nanti yang kedua, buat yang kepengen, saya ajak maju ke atas panggung. Mungkin saya mau 10 dah, saya mau 5 dah. Atau mungkin nanti bisa lewat rekening. Kirimin aja ke Yayasan Kosma Peduli Indonesia, BCA 5250505029. 5250505029. Nah sekarang yang gampang dulu aja nih. Ya mungkin malu-malu, nggak enak kalau nyaut-nyaut. Ya udah, buat yang kepengen, ini khusus buat Quran. Dan ini langsung ada yang minta 5 Al-Quran. Masya Allah. Ikut nyumbang 5 Al-Quran. Pak Jinjen. Alhamdulillah. Silakan tim, kita berputar, niatin jariahnya buat diri, buat anak, atau buat orang tua yang udah meninggal. Kebayang tuh yang mau dibawa oleh Allah. Boleh. Yang mau ditaruh di masjid boleh. Yang mau dititipin di kita sambil boleh. Kita baca sholawat ya. Silakan teman-teman. Salatullah salamullah ala toha. Droh ngantuk. Salatullah udah lemes droh. Udah makan belum lu? Yasin Habibillah tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terusin aja teman-teman dari yayasan, terusin aja sambil saya melanjutkan. Ini Bu April, tadi kan mungkin Pak Ustadz juga udah nyampein soal kosma ya. Tapi nanti aja setelah acara selesai baru pada beli lagi nggak apa-apa. Selesai dulu acaranya, cuman pengen dengerin Bu April kenapa sih bikin ya atau memproduksi air ini. Bu April punya pengalaman. Silakan Bu April, kita punya waktu kurang lebih 5 menit. Ya. Karena sebentar lagi kita masuk waktu asar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung aja ke kisah latar belakang saya membuat Kosma. Awalnya itu tahun 2024, jadi ibu saya mengalami kelumpuhan, ibu-ibu. Nah, gejala di awalnya itu adalah lagi duduk nih kayak ibu-ibu pengajian begini, tiba-tiba bangun nyeri lututnya. Ada yang di sini begitu? Banyak. Ditambah lagi ada kolesterolnya. Ada juga yang kolesterol di sini. Banyak. Darahnya tinggi. Ada yang juga darahnya tinggi di sini. Terus udah itu. Lengkap ya. Lengkap ya. Jadi dokter bilang ini bisa disembuhin caranya dengan suntikan. Suntikannya Bu harus 7 kali. Setiap minggu disuntik, gak boleh lalai. Kalau hari Senin ya tiap Senin 7 kali. Harganya sekali suntik 10 juta. Berarti 7 kali 70 Juta. Mahal gak Bu sakit? Mahal juga tuh berobat nenek-nenek ya. Mertua saya udah nenek-nenek. Iya benar sih. 70 juta, Masya Bener. Allah. Tapi sekarang Ibu alhamdulillah semenjak udah minum Kosma ya, sekarang udah jalan-jalan mulu. Udah ke Guci, udah ke Jogja, udah ke Pelabuhan Ratu, udah ke Masya Allah Sukabumi. ya. Sakitnya mahal, sehatnya mahal juga, jalan-jalan mulu, minta duit mulu lagi tuh. Iya. Untung anaknya saya sita. Nggak Iya, apa-apa. Bapak dah lu minta dah tuh Iya. anak lu gue sita ini. Bapak-bapak juga harus royal ya. Nggak sama istri, sama anak, sama mertua juga harus royal ya Pak Haji ya? Betul Pak Haji. Karena itu mertua tiap malam doain menantunya, benar? Biar menantunya itu Bengek. berkah. Kirain bengek menantu kalau pelit-pelit didoain bengek loh. Iya jangan pelit-pelit sama mertua. Menantunya Gitu. berkah itu ya. Makanya mertua saya, bapak saya udah meninggal, masih udah meninggal, mertua laki udah meninggal, tinggal mertua perempuan. Iya. Dan saya kepengen banget berbakti sama mertua. Boleh nggak saya tambah mertua lagi? Saya mah nggak mau nambah bini, nambah mertua. Emang gitu ya, ibu-ibu mah kudu sabar. Ya, sabarnya harus banyak. Bu, sekarang saya tanya, punya anak repot nggak? Repot. Ngeselin nggak? Kadang ngeselin. Kadang ngeselin. Ngeselin mana anak kita sama anaknya mertua? Anak mertua orang. Anak mertua gua berarti. Anak mertua, tapi kita kudu sabar ya. Betul. Kita harus sayang sama suami. Ya, karena yang ngasih makan kita siapa Bu? Allah. Ya Allah melalui siapa? Emang juga rezeki dari Allah. Allah kasih melalui siapa? Melalui suami. Suami. Terus yang ngasih kita jajan, beli kerudung, beli gamis siapa? Suami. Yang beliin rumah sama kendaraan siapa? Tadi yang nyaut tuh suami orang. Kan ada itu tuh. Ani no, simpanse yes. Simpanse monyet. Simpanan. Ya simpanse. Jadi begitu ya Bu, kita bersyukur aja walaupun kadang-kadang kita diuji ya Bu. Betul. Kadang-kadang nggak sabar banget ya.
Jadi percuma ya udah cinta aja Berantem deh. siang, doa semoga hujan, ntar nyari mana ya nggak hujan. Nyari lagi, gitu-gitu aja hidup mah. 14 tahun begitu aja. Jadi Nengok begitu. dia lagi, gitu. Jadi pokoknya kalau punya suami yang agak-agak ngeselin udah nggak apa-apa, kita ingat kebaikannya dan manfaatin aja daripada orang lain yang manfaatin ya Bu ya. Begitu ya. Setuju semuanya? Setuju Ibu mah, benar-benar. Daripada di luar ntar ada yang manggil sini, mending kita aja Bu, kita panggil deh. Ibu jangan salah, nih jangan Jangan dong, itu belepetan. sini. Kalau romantis panggil cinta. Cinta. Ibu jangan panggil lakinya Cita. Itu temannya Tarjan yang nyangkut di pundak kita. Saya tuh kalau Ustadz Somad baru pulang saya panggil baby sini, mau minum apa, mau makan apa. Saya kasih tuh. Enggak panggil baby saya. Nih. Langsung Bu. Wait. Begitu pas baby, saya diem aja tuh. Iya. Langsung babi. Lo nengok saya, ada babi di sini. Lo gua kali nih. Bukan bacanya pakai bahasa Indonesia. Kudunya bahasa Inggris baby. Jangan dibaca pakai bahasa Kerawang. Jadi babi itu bacaannya. Betul, Masya Allah. Baby. Jadi begitu ya Bu ya, kisahnya dari Kosma. Saya itu rencananya mau bikinin Kosma ini hadiah sebagai bakti kepada orang tua. Iya. Saya kasih dan ternyata Kosma ini udah banyak banget yang nyobain, akhirnya cocok. Ada orang yang kena insulin ya, minum Diabetes. Kosma 2 minggu, sehari minum 3 botol, alhamdulillah udah lepas insulin. Saya seneng Alhamdulillah. banget, udah lebih Mantap. sehat. Banyak juga anak kecil 1,5 tahun, ada kistanya tuh di pankreas. Nah itu tuh Sekarang adiknya alhamdulillah. Bu Caca. Iya. Adiknya Bu Caca tuh yang jilbab ya. Itu masih jomblo. Mungkin kalau ada suami ibu punya anak, suami ibu punya anak kan anak ibu juga. Boleh gitu, bukan suaminya. Suami ibu kan punya anak. Iya, anak ibu berarti boleh tuh masih jomblo. Itu adiknya Dewi Persik. Hah? Iya. Emang Dewi Persik? Cuman kok bukan nih. Dewi Peres nih Pak. Jadi begitu ya Bu, insya Allah ini manfaat. Itu adiknya si Caca yang 1,5 tahun umurnya ya Cak ya? Bukan, ada kista di Kista. pankreas. Jadi begitu diperiksa sama dokter, direncanain untuk operasi, terus dia minum Kosma 1 dus tuh sehari 1, berarti kan 12 hari ya. Diperiksa lagi, dokter bilang kistanya ternyata tinggal sisa 1. Jadi dokter bilang ya udah, coba terapi dulu aja. Nanti semoga nggak jadi operasi ya Cak ya. Doain ya ibu-ibu Amin, semuanya biar sehat, itu anak nggak jadi operasi. kapan rencana dicek lagi Cak? Minggu depan? Minggu depan ya? insya Allah Mudah-mudahan dicek sembuh lagi. ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu kalau di sini yang ada keluhan atau keluarganya ada keluhan, bolehlah kita kasih hadiah. Karena saya rencana bikin Kosma ini awalnya nyenengin orang tua saya biar semangat ya Bu ya, biar bisa jalan lagi, biar panjang Betul. umur. Masya Allah, Allah kasih rezeki melalui Kosma nih. Jadi Kosma ini sudah ada perusahaannya, alhamdulillah saya yang pegang. Jadi penjualan terus menerus dan alhamdulillah laporannya, testimoninya orang-orang Bagus, yang bagus. sehat. Bahkan ada orang yang stroke tuh Di Pasuruan. Pasuruan, minum Kosma alhamdulillah bibirnya udah nggak menyon lagi, terus ngomongnya makin jelas. Jadi apa orang bilang tuh menyon ya? Menyon. Menyon di sebelah kiri apa kanan? Kiri. Dan alhamdulillah setelah minum menyonnya kembali lagi ke sebelah kanan. Balik udah beres. Ini kalau kasih testimoni, pas dari menyon kiri balik ke kanan. Udah lo gimana lo? Itu lo pindah tuh. Lagi normal. Itu di Pasuruan, di tempatnya Kiai Haji Nur Kholis, Pondok Pesantren Muslim Al Hidayah. Itu jadi agen besar kita di Pasuruan. Jadi Allah tuh maha baik ya Bu. Saya rencananya nyenengin orang tua, ternyata nggak sama istri, sama anak, sama mertua juga harus royal ya Pak Haji ya. Betul Pak Haji. Karena itu mertua tiap malam doain menantunya, benar? Biar menantunya itu Bengek. berkah. Bengek. Kirain bengek menantu, kalau pelit-pelit didoain bengek loh. Iya, jangan pelit-pelit sama Biar mertua. menantunya Gitu. berkah itu ya. Makanya Jadi, mertua saya, bapak saya udah meninggal, mas saya udah meninggal, Iya. mertua laki udah meninggal, tinggal mertua perempuan. Iya. Dan saya kepengen banget berbakti sama mertua. Boleh nggak saya alhamdulillah. tambah mertua lagi? Saya Saya emang nggak mau nambah bini, nambah mertua. emang gitu ya, ibu-ibu mah kudu sabar ya. Sabarnya harus banyak Bu. Sekarang saya tanya, punya anak repot nggak? Repot, Ngeselin nggak? kadang ngeselin. Kadang ngeselin. Ngeselin mana anak kita sama anaknya mertua? Anak mertua orang.
Anak mertua gua berarti. Anak mertua tapi kita kudu sabar ya. Betul. Kita harus sayang sama suami. Ya. Karena yang ngasih makan kita siapa, Bu? Allah. Iya, Allah melalui siapa? Emang juga rezeki dari Allah. Allah kasih melalui siapa? Melalui suami, Suami. kita. Heeh. Terus yang ngasih kita jajan, beli kerudung, beli kamis, siapa? Suami. Yang beliin rumah sama kendaraan siapa? Ada yang nyaut tuh, suami orang. Kan ada itu tuh. Ani-ani no, simpanse yes. Simpanse monyet. Simpanan. Nah, simpanse. Jadi yes. begitu ya Bu, kita bersyukur aja walaupun kadang-kadang kita diuji ya Bu. Betul. Kadang-kadang gak sabar banget deh, pengen diomongin semuanya, percuma. Karena 14 tahun saya menikah ceritanya itu lagi aja, betul Bu? Kaset kusut ya Setelah pokoknya. kita sebel, abis itu kita baikan, kita cinta-cintaan lagi, bener Bu? Jadi percuma ya udah cinta aja deh. Berantem siang, doa semoga hujan, ntar nyari mana ya udah hujan. Nyari lagi, gitu-gitu aja hidup mah. 14 tahun begitu aja. Jadi Nengok begitu. dia lagi Iya. gitu. Jadi pokoknya kalau punya suami yang agak-agak ngeselin udah gak apa-apa, kita ingat kebaikannya dan manfaatin aja daripada orang lain yang manfaatin ya Bu ya. Begitu ya. Setuju semuanya? Tuh, setuju Ibu mah, benar-benar. Daripada di luar ntar ada yang manggil Aa sini, mending kita aja Bu, kita panggil Aa deh. Ibu jangan salah, Aa nih, jangan Oh, jangan dong, itu Kita belepetan. panggil sini. Kalau orang kalau romantis panggil cinta. Iya, cinta. Ibu jangan panggil lakinya Cita. Itu temennya Tarjan yang nyangkut di pundak kita. Saya tuh kalau Ustadz Somad baru pulang saya panggil baby sini mau minum apa mau makan apa. Saya kasih tuh. Enggak panggil baby saya kira. Baby. Nih. Langsung Bu tuh. Duit. Begitu pas baby, saya diem aja tuh. Iya. Langsung babi. Lo nengok saya, ada babi di sini. Lo gua kali nih, oh bukan Iya. bacanya pakai bahasa Indonesia, kudunya bahasa Inggris baby, jangan dibaca pakai bahasa Kerawang, jadi babi itu bacaannya. Betul, Masya Baby. Allah. Jadi begitu ya Bu ya, kisahnya dari Kosma, saya itu rencananya mau bikinin Kosma ini hadiah sebagai bakti kepada orang Emak. tua. Ya. Saya kasih dan ternyata Kosma ini udah banyak banget yang nyobain, akhirnya cocok. Ada orang yang kena insulin ya, minum Diabetes. Kosma 2 minggu, sehari minum 3 botol, alhamdulillah udah lepas insulin. Saya seneng Alhamdulillah. banget udah lebih Manfaat. sehat. Banyak juga anak kecil 1,5 tahun, ada kistanya tuh di pankreas. Nah itu Sekarang tuh alhamdulillah. adiknya Bu Caca. Iya. Adiknya Bu Caca tuh yang jilbab ya, itu masih jomblo. Mungkin kalau ada suami ibu punya anak, suami ibu punya anak, kan anak ibu juga boleh gitu, bukan suaminya. Suami ibu kan punya anak, iya anak ibu berarti boleh tuh masih jomblo. Gitu. Itu adiknya Dewi Persik. Hah? Iya, Emang Dewi Persik? cuman kok bukan nih. Dewi Peres nih mah. Jadi begitu ya Bu, insya Allah ini manfaat. Itu adiknya si Caca yang 1,5 tahun umurnya Tumor ya ya? Cak ya? Bukan, ada kista di Kista. pankreas. Jadi begitu diperiksa sama dokter, direncanain untuk operasi, terus dia minum Kosma 1 dus tuh sehari 1, berarti kan 12 hari ya. Diperiksa lagi, dokter bilang kistanya ternyata tinggal sisa 1. Alhamdulillah. Jadi dokter bilang ya udah, coba terapi dulu aja. Nanti semoga nggak jadi operasi ya Cak ya. Doain ya ibu-ibu Amin, semuanya biar sehat itu anak nggak jadi operasi. Kapan rencana dicek lagi Cak? Minggu depan? Minggu depan ya, insya Allah mudah-mudahan dicek sembuh lagi. ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu kalau di sini yang ada keluhan atau keluarganya ada keluhan, bolehlah kita kasih hadiah. Karena saya rencana bikin Kosma ini awalnya nyenengin orang tua saya biar semangat ya Bu ya. Biar bisa jalan lagi, biar panjang Betul. umur. Masya Allah, Allah kasih rezeki melalui Kosma nih. Jadi Kosma ini sudah ada perusahaannya, alhamdulillah saya yang pegang. Jadi penjualan terus menerus dan alhamdulillah laporannya, testimoninya orang-orang Bagus, yang bagus. sehat. Bahkan ada orang yang stroke tuh Di Pasuruan. Pasuruan, minum Kosma alhamdulillah bibirnya udah nggak menyon lagi, terus ngomongnya makin jelas. Jadi apa orang bilang tuh menyon ya? Menyon. Menyon. Ke sebelah kiri apa kanan? Kiri. Dan alhamdulillah setelah minum, menyonnya nggak balik lagi ke sebelah kanan. Enggak. Jadi udah Berarti agak beres. Ini kalau kasih testimoni, pas dari menyon kiri balik ke kanan.
dong lu gimana lo? Itu mah pindah tempat. Lagi normal. Iya, normal. Gitu. Itu di Pasuruan di tempatnya Kiai Haji Nurholis, Pondok Pesantren Muslim Al Hidayah. Itu jadi agen Makanya. besar kita di Pasuruan. Jadi Allah tuh maha baik ya Bu. Saya rencananya nyenengin orang tua, ternyata dikasih rezeki melalui Kosma. Makanya saya bilang sama Ustadz, Kosma ini bukan cuma berbentuk perusahaan, tapi kita harus punya yayasan. Yayasan Kosma Peduli Indonesia. Nah inilah program kita memberikan penyebaran 1 juta Quran ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi saya bilang sama Bu April, ini kita mesti sisihin nih sekian ribu ya dari keuntungan ataupun omset harus ada yang kita kirim buat pesantren. Kalau kita mau bangun masjid mungkin butuh miliaran, tapi kalau Quran itu dengan 120.000 aja itu pahalanya udah enak banget tuh. Insya Allah. Kalau masjid mah udah banyak dah ya yang bantuin dan biayanya miliaran. Kalau Quran cuma ratusan ribu jutaan, insya Allah kita bisa dorong tuh. Gimana Pak Ustadz Yoga punya pengalaman? Alhamdulillah, saya tanya sama istri saya dulu. Saya susah banget kalau nggak makan, sehari mesti 5 kali. Karena kalau kata dokter nggak usah banyak-banyak, yang penting sering kalau asam lambung. Iya. Hari ini saya makan baru sekali, wallahi demi Allah, tanya istri saya. Ya. Itu juga telur kecil sama nasi sedikit. Sampai jam sekarang belum makan lagi. Tolonglah panitia. Tolong, belum makan. Jadi testimoni sehat sekaligus mesen ya. Mesen, saya mah nggak minta, mana udah pada dewasa kali. Ya, udah takut mau asar ini ya. Ya, baik. Jadi Baik, terima kasih Bu April. terima kasih. Semoga jadi manfaat. Tadi Pak Ustadz Yoga bilang hanya tinggal 25. Tinggal 25 Kurang lebih tinggal 25, bagi yang pengen silakan. Bagi yang ingin ikutan Al-Qur'annya untuk disumbangkan sodakoh wakaf Al-Qur'an, mau 1, mau 2, mau 5, mau 10, nanti bisa hubungin teman-teman atau mungkin lewat rekening yang tadi saya sampaikan, kita akan konversikan untuk fisik Al-Qur'anul Karim yang kita kirim. Terima kasih dari saya, dari Bu April tentunya, dari kami semua teman-teman Yayasan Kosma Peduli Indonesia, teman-teman dari RCM, dengan segala kekurangan dan kesalahan kami minta maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, jangan berebut airnya karena acara belum ditutup dengan doa. Nah doa ini mohon kesediaannya karena memang ada dari MUI. Satu kehormatan buat kami Pak Kiai, mohon doanya biar pada berkah, sehat, panjang umur, banyak rezekinya, matinya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nanti ibu yang udah beli 2 kardus foto. Iya. Baik, pada Kiai kita, Kiai Abdul Somad. Udah uas ini. Kalau yang di atas aus nih. Abdul, Ini kalau uas saya nih, Ustadz Abdul Somad. oh, Guru saya, guru kita semua. iya. Yang mau beli jangan ribut. Insya Allah masih ada kebagian 25 dus lagi. Tadi baru diturunin lagi. Sok memeh ngadoa di-share di foto. Pengen ada cemburu sebenarnya Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadr. Allahumma al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafqa min ba'di tafaqal masuma. Allahumma aslih lana umurana ma rahatil qulubina was salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana ababal khair, ababal barakah, ababal rizki, ababal ni'mah, ababal quwa, ababal siha was salamah, ababal jannah. Allahumma afina min kulli balai wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa yang dibacakan dan dipimpin oleh Kiai kita dari MUI, maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir dan berkenan berkumpul. Semoga dengan kumpulnya kita di majelis ilmu dihitung dengan pahala ibadah. Yang sehat semuanya, jaga kesehatannya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tentunya lewat sehat mudah-mudahan ada tenaga yang manfaat yang bisa dijadikan jalan ibadah. Atas nama panitia peringatan menyambut Maulid Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, Majelis Taklim Nurul Rahmah, Kamis 21 Agustus 2025, mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan kami yang kurang santun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang mau beli airnya silakan terakhir sebelum dibawa ke acara berikutnya. Karena memang ini sisanya tinggal 25. Jadi nanti mungkin malam kita akan harus meluncurkan lagi dari Jakarta. 10 sudah di booking sama Bapak Haji Enjen dan Ibu Hajah, Ibu Hajah Omah. Iya, alhamdulillah. Nanti kalau memang masih mau ke depan bisa nanti menghubungi di Instagramnya Kojma Indonesia. Baik, dengan berakhirnya perjumpaan kita siang hari ini, mohon maaf apabila tutur kata yang kurang sopan, kelakuan yang kurang santun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك لم تركت عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب. Iya, sambil saya panggilkan yang tadi beli 2 kardus Bu Lurah naik ke atas panggung, Pak Lurah, Pak Kades, sama nih Pak Haji Injen. Ibu Hajahnya mana? Bu Haji silakan naik ke atas panggung. Pak Haji Injen dulu mungkin, silakan Pak Haji dekat Pak Ustad. Ibu mana? Oh ibu dulu. Nanti habis itu Pak Lurah. Iya. Ibu silakan. Pak Haji. Yang mengabadikan silakan dipoto. 1. Kamera ke depan. Ustad izin Pak Haji dipoto dulu. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1 pakai jempol. 2, 3. Terima kasih. Sekarang mana ini Bu Haji Omah? Ini Bu Haji Omahnya. Bu Haji. Ya. Ya. Yang lain agak geser dulu. Habis ini Pak Kades. 1, 2, 3. Oh, tahan dulu. Ya, 1, 2, 3. Ganti sekarang Pak Kades sama Bu Kades. Bu Kades. Dekat Bunda April. Ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang panitia Pak Haji berdua nih. Ya. Ada lagi mana tadi? Sebentar Ibu. Ya, Ibu udah maaf ya. Ya, yang lain geser dulu. Panitia dulu. Oh iya ya.